Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Harinan Akasya Suratman dengan NIM 400305196500052. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendesain atau menganalisis struktur bangunan gedung, yaitu berupa rumah sakit 6 lantai menggunakan SAP 2000 versi 21.2.0. Video ini dibuat yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah struktur bangunan tahan gempa. Oke, di sini kita langsung saja melihat apa yang akan kita buat. Di sini sebagai engineer teknik sipil yang kompeten, saudara diminta untuk menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan dan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung. Jadi ini tuh dibuat berdasarkan atau mengacu pada Standar Nasional Indonesia 1726/2019. Oke, di sini diperintahkan buatlah desain analisa struktur di SAP 2000 dengan syarat sebagai berikut. Di sini yang pertama, untuk tinggi lantainya minimal 5 lantai. Kemudian untuk lokasi bangunannya, di sini menyesuaikan sesuai tempat lahir sang pembuat desain. Kemudian selanjutnya di sini ada data teknis. Data teknis yang digunakan di sini diambil dari tugas beban gempa statik kuivalen sebelumnya, yaitu ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya telah diberikan data teknis dan di sini saya telah melangkumnya ke dalam PowerPoint. Oke, di sini langsung saja. Nah, di sini sudah tertampil sebuah gambar desain. Di sini saya akan membuat gambar desain atau merencanakan sebuah bangunan gedung sebesar 6 lantai. Oke, di sini untuk lebar antar kolom sebesar 500, kemudian panjang antar kolomnya di sini 600 ya teman-teman. Selanjutnya untuk tinggi lantainya, tinggi lantai 1 ke lantai 2 sebesar 4,5 meter dan tinggi lantai 2 ke lantai selanjutnya di sini 3,7 meter. Oke, selanjutnya di sini ada data teknis yang telah saya rangkum. Di sini yang pertama ada kolom dan balok yang akan digunakan. Di sini untuk kolom yang akan digunakan di sini saya menggunakan K500x500. Selanjutnya untuk balok utama di sini yaitu B1 dengan ukuran 300x500. Selanjutnya untuk balok anak, ya ini. Di sini saya menggunakan B2 150x250. Selanjutnya untuk plat atap, ini plat atap sebesar 100 dan untuk plat lantainya, plat lantai di sini setiap lantai mengandung plat sebesar 120. Adapun material yang akan digunakan, di sini yang pertama ada mutu beton. Di sini saya akan menggunakan mutu beton K350 atau F aksen 30 MPa. Selanjutnya untuk modulus elastisitasnya sebesar 4700 kali akar FC aksen atau akar 30. Selanjutnya untuk berat jenis beton bertulangnya di sini sebesar 2.400 kg per meter persegi. Selanjutnya di sini ada baja tulangan. Untuk baja tulangannya di sini ada BJTP24 dengan tegangan leleh sebesar 240 MPa, kemudian tegangan putusnya sebesar 380 MPa. Selanjutnya di sini ada BJTS 40 dengan tegangan leleh sebesar 400 MPa dan tegangan putusnya sebesar 570 MPa. Selanjutnya di sini ada modulus elastisitas dari baja tulangannya sebesar 200.000 MPa dan berat jenis bajanya di sini sebesar 7.850 kg per meter persegi. Oke, setelah semua data teknis tercantum di sini
selanjutnya kita akan mendesain sebuah bangunan gedung menggunakan aplikasi SAP 2000. Di sini langsung saja kita menuju aplikasi SAP 2000-nya, teman-teman. Oke, di sini selanjutnya setelah kita membuka aplikasi SAP 2000-nya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat model strukturnya dulu ya, teman-teman. Di sini langkah pertamanya itu file, kemudian new model. Kita tunggu. Nah, selanjutnya di sini hal utama yang harus kita perhatikan di sini adalah satuannya. Di sini saya mengubah satuannya menjadi kilonewton meter. Kemudian di sini kita pilih 3D frames. Nah, untuk number of stories-nya atau tinggi lantainya, karena yang diperintahkan di sini gedung minimal 5 lantai, maka di sini saya menggunakan tinggi lantainya yaitu sebesar 6 lantai. Kemudian untuk number of base-nya di sini sesuai instrukturnya di sini number of base atau lebar jumlah arah X-nya di sini yaitu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita isi di sini 5. Kemudian untuk number of base Y, arah Y-nya di sini sebesar sejumlah 3. Ini maka kita pilih 3. Untuk jarak antar lantainya di sini diperintahkan 3,7 atau 4,5 untuk lantai satunya. Di sini kita pilih 4,5. Untuk jarak antar X-nya di sini kita perlu 6. Kita isi 6 dan untuk jarak antar Y-nya di sini kita masukkan 5. Oke. Nah, karena jarak lantai 1 ke lantai 2 dan lantai 2 ke lantai selanjutnya beda, maka di sini kita perlu mengcustomnya ya, teman-teman. Di sini klik centang use custom, kemudian edit grid. Dan yang pertama di sini kita mengubah jarak antar lantai 2 ke lantai 3-nya terlebih dahulu. Di sini 4,5 ditambah 3,7 ya, teman-teman. Jumlah 8,2. Selanjutnya untuk lantai 4-nya yaitu 11,9. Selanjutnya 15,6. Selanjutnya 19,3 dan 23 meter. Oke, setelah kita input jarak-jarak lantainya, maka di sini kita bisa klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, jadi teman-teman, ini adalah gambar model struktur yang akan kita desain ya, teman-teman. Di sini terdiri dari 6 lantai, kemudian number of stories number base arah X-nya jumlah 5 dan arah Y-nya sejumlah 3, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan memasukkan material-material yang akan kita gunakan, yaitu caranya define, kemudian materials. Nah, di sini kita add new materials. Untuk region-nya di sini kita pilih user, kemudian material type-nya kita ubah menjadi concrete terlebih dahulu. Oke, di sini kita klik OK. Oke. Untuk pertama di sini kita akan memasukkan baja tulangannya betonnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini telah diketahui bahwa mutu betonnya yaitu K350 atau F-aksen C 30 MPa. Sini kita tulis K350 atau FC aksen 30 MPa. Oke, selanjutnya di sini untuk berat jenisnya, di sini kita terlebih dahulu mengubah satuannya menjadi kilogram meter. Di sini untuk berat jenis
beton, yaitu 2.400 kg per meter persegi. Maka di sini kita mengubah 2.400 kg meter persegi. Nah, sedangkan untuk modulus elastisitasnya, di sini kita telah diketahui bahwa memakai rumus yaitu 4.700 akar FC aksen. Yang mana di sini kita akan ubah terlebih dahulu untuk satuannya karena meter diubah menjadi Newton milimeter. Oke, di sini kita ubah menjadi 4.700 kali akar tuh SQR. Kemudian untuk F aksen C-nya kita 30 MPa. Oke. Selanjutnya untuk ini kita isi 30. Ini juga kita isi 30 MPa. Oke, setelah terinput semua, kita klik OK. Kemudian kita masukkan material selanjutnya, yaitu baja tulangan ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih user lagi, kemudian rebar. Nah, di sini kita memberi nama BJTS 40. Yang mana di sini untuk berat jenisnya BJTS 40 yaitu 7.850. Kita ubah dulu satuannya kilogram meter. Kita ubah 7.850. Untuk modulus elastisitasnya kita ubah kembali satuannya menjadi Newton milimeter. Untuk satuan ini sangat penting ya teman-teman untuk diubah, jangan lupa. Selanjutnya untuk FY-nya atau tegangan lelehnya untuk BJTS 40 telah diketahui di sini sebesar 400 MPa. Kita ubah di sini 400 dan di sini untuk tegangan putusnya 570. 570 di sini kita isi lagi 400 dan 570. Oke, setelah semuanya terinput, maka klik OK. Oke, setelah baja tulangan dan betonnya terinput, maka klik OK. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat penampang ya teman-teman. Caranya itu define, kemudian section properties, kita pilih frame section, kita pilih add new property. Di sini kita pilih concrete, kita pilih rectangular. Di sini pertama kita akan menggunakan kolom 500. Kita ubah jadi K 500 kali 500. Di sini untuk warnanya kita ubah agar beda menjadi warna biru untuk kolom. Ini kita ganti sesuaikan 0,5 dan 0,5. Oke. Selanjutnya untuk material di sini kita ubah menjadi K350 dan properti modifiersnya kita set. Nah, jadi untuk di sini tuh harus direduksi terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita ubah menjadi 0,7. Selanjutnya di sini 0,7 dan untuk torsinya kita ubah 0,25. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengubah concrete reinforcement-nya. Ini sudah betul BJTS 40 kolom rectangular. Oke. Untuk ini pilihan ini kita pilih ini ketika kita akan mendesain sebuah bangunan yang sudah disediakan ya teman-teman. Karena di sini kita akan membuat desain, maka kita pilih yang reinforcement to be design. Maka kita klik OK. Kemudian semuanya sudah, kita klik OK lagi. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk baloknya teman-teman, yaitu balok 300 kali 500. Ini kita add new property rectangular.
balok utama atau balok 1 sebesar 300 kali 500. Oke, di sini untuk warnanya kita ubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Di sini disesuaikan 0,5 dan 0,3. Oke, untuk materialnya di sini kita ubah K300. Untuk frame propertinya kita perlu reduksi kembali. Untuk balok di sini momen inersianya sebesar 0,35. Kita ubah 0,35 dan torsinya 0,25. Oke. Di sini kita klik, selanjutnya klik Concrete Transformation. Ini sudah betul BJTS 40. Nah, untuk desain type-nya karena di sini kita akan membuat balok, maka kita pilih beam. Nah, selanjutnya di sini ada tebal selimutnya. Tebal selimut menuju ke pusat tulangan utama ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 0,05 atau 5 cm ya teman-teman. 0,5, kemudian sudah kita klik OK. Sudah semuanya terinput materialnya, selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita perlu menginput satu lagi yaitu balok anaknya ya teman-teman, atau B2 yaitu 150 kali 250. Maka di sini kita copy saja agar cepat, add copy property. Kemudian di sini kita beri nama B2 atau balok anak sebesar 150 kali 250. Coba kita cek kembali. 150 kali 250. Oke, di sini menyesuaikan 0,25 dan 0,15. Oke, untuk warnanya di sini saya akan ubah menjadi warna ungu ya teman-teman. Oke, untuk materialnya sudah betul, propertinya di sini sudah betul. Oke. Untuk konkretnya sudah betul karena tadi kita mengcopy yang sudah ada dari balok utama. Oke, semuanya telah terinput untuk kolom balok utama dan balok anaknya, maka oke, kita pilih oke. Selanjutnya hal yang perlu kita input yaitu plat lantai dan plat atap. Di sini kita caranya yaitu pilih define, kemudian section properties, dan kita pilih area section. Oke, di sini kita add new section. Nah, di sini karena yang diperintahkan untuk plat atap dan plat lantai yaitu 100 dan 120. Maka kita input di sini untuk plat lantainya sebesar 120. Kemudian di sini kita ubah disesuaikan 0,12. Di sini warnanya kita ubah menjadi warna abu tua. Oke, di sini materialnya kita ubah menjadi K350. Kemudian set modifiers-nya. Nah, di sini kita perlu mereduksi kembali. Di sini kita ubah 0,25. Selanjutnya 0,25. 0,25 kita ganti sampai bending. Oke, sudah semua. Sini kita pilih type-nya Celtin, maka kita klik OK. Kemudian selanjutnya di sini ada plat untuk atapnya teman-teman sebesar 100. Di sini kita modify saja. Kita add copy. Kemudian di sini kita pilih P10 atau 100. Ini kita pilih 0,10. Di sini kita ubah warnanya menjadi abu muda. Oke, untuk materialnya sudah. Untuk
modifiersnya sudah, karena kita tadi mengcopy material names-nya sudah, maka kita klik OK. Oke, untuk plat lantai dan atap sudah terinput. Di sini kita bisa cek kembali untuk materialnya. Kita tadi sudah untuk kolom, balok, dan balok anak. Oke, di sini selanjutnya kita akan mengaplikasikan apa yang sudah kita input ke dalam struktur model ini. Yang pertama kita akan memasukkan kolomnya dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman select satu-satu kolomnya, kita select. Nah, kita masukkan satu-satu. Diperlukan kesabaran untuk membuat struktur bangunan ini. Kita input, kita pilih satu-satu untuk kolomnya. Nah, oke, setelah semua kita tandai untuk kolomnya, maka kita input untuk kolomnya ya teman-teman. Sini kita pilih assign, kemudian kita pilih kita pilih frame section. Nah, di sini kita pilih K500 sesuai soal yang diperintahkan. Kita apply. Oke, untuk kolom di sini sudah terinput ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk baloknya, sini kita bisa menghilangkan terlebih dahulu agar tidak pusing. Caranya itu display, kemudian ini show under form-nya kita klik. Oke, untuk baloknya di sini kita tandai dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita tandai satu-satu untuk baloknya. Kita tandai untuk baloknya. Perlu kesabaran dan ketelitian untuk menandai buah struktur ini ya teman-teman. Oke, setelah semua balok utama tertandai, di sini kita akan masukkan, itu pilih assign dan frame section. Sini kita pilih B1. Oke, kita apply. Oke. Jadi di sini untuk balok anak dan balok utamanya sudah terinput. Teman-teman, untuk kolom dan balok utama teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat balok anaknya terlebih dahulu, teman-teman. Yaitu caranya kita klik yang sebelah kanan ini, kita mulai dari lantai yang paling atas, elevasi 23 ya, teman-teman. Itu caranya di sini kita bisa pilih sebelah kiri ini quick draw secondary beams. Ini kita bisa klik. Nah, kemudian akan muncul properties of object. Di sini kita pilih B2 atau balok anak. Untuk momen rilisnya kita pilih continuous. Untuk number of beams-nya kita pilih 1. Kemudian untuk orientation-nya kita pilih X terlebih dahulu ya teman-teman. Maka kita langsung saja mengaplikasikannya ke lantai atap. Kita klik satu persatu. Nah, setelah semua arah X terinput, kita masukkan untuk arah Y-nya. Kita masukkan satu persatu balok anaknya ke dalam struktur model. Oke, setelah semua di lantai atap terinput,
Selanjutnya di sini kita turun. Di sini klik dulu, kemudian kita turun. Nah, di sini kita turun ke lantai 5 dengan elevasi 19,3. Sini kita pilih kembali ini ya teman-teman, quick draw, dan kita pilih untuk arah X-nya terlebih dahulu. Kita pilih satu persatu untuk menginput baloknya, balok anak ya teman-teman. Ini kita masukkan satu persatu. Diperlukan kesabaran dan ketelitian ya teman-teman. Oke, ini selanjutnya ke lantai 4 dengan elevasi 15,6. Kita input kembali dengan arah X terlebih dahulu. Oke, kita arah Y-nya. Masukkan satu persatu. Oke, kita turun lagi ke elevasi 11,9. Kita pilih kembali ini untuk arah X. Kita aplikasikan ke struktur model, kemudian arah Y. Oke, lantai selanjutnya elevasi 8,2. Sini kita masukkan arah X. Kita input satu persatu untuk balok anaknya. Oke. Selanjutnya di sini lantai 2 atau lantai terakhir yang akan kita input untuk balok anaknya. Ini kita buat untuk arah X terlebih dahulu. Oke, untuk arah Y-nya pilih, terus menginput balok anak. Oke teman-teman, kita cek kembali ini dari rantai pertama, lantai akhir elevasi 23 sudah, selanjutnya elevasi 19,3, 19,6, 11,9, 8,2 dan 4,5 teman-teman. Oke, setelah semua balok anak terinput, selanjutnya di sini kita akan memasukkan plat lantainya ya teman-teman. Di sini kita akan menginput terlebih dahulu untuk plat atapnya terlebih dahulu. Sesuai diketahui di sini untuk plat atapnya yaitu yang 100.
Kita caranya klik sebelah kiri ini, quick draw area, kemudian kita pilih untuk P10 nya teman-teman, atau P100 nya. Di sini kita tandai. Oke. Kita bisa mengecek untuk plat atap sudah terinput apa belum. Di sini kita bisa mengklik kanan. Nah, di sini sudah terinput untuk P100 atau P10 nya. Kemudian ke lantai bawah. Ini kita lakukan kembali untuk P lantai di sini sebesar 120. Oke, kita beri tanda 20, kemudian lantai bawahnya 120. Selanjutnya untuk elevasi 11,9 kita pilih 120 juga. Pilih 120 juga. Jadi untuk khusus plat atap menggunakan P10 ya teman-teman. Oke, lantai 2, lantai terakhir yang akan kita input. Oke, di sini kita perlu mengeceknya terlebih dahulu untuk elevasi 4,5. Sini sudah betul 120. Kemudian elevasi 8,2 di sini 120 betul. 11,9 120 betul. Kemudian 15,6 120. Selanjutnya di sini 19,3 120, dan untuk elevasi 23 atau atap di sini P10 atau P100. Oke. Teman-teman, di sini selanjutnya kita akan melihat untuk tampilan 3D-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa klik sini, kemudian pilih set display, kemudian kita pilih general option. Jadi kita pilih extrude, kemudian section, kita pilih apply to all windows, kemudian apply. Oke teman-teman, di sini terlihat perbedaannya ya teman-teman untuk balok, kolom, plat lantai, plat atap. Di sini untuk kolomnya berwarna biru, kemudian untuk baloknya di sini berwarna hijau, balok anaknya berwarna ungu. Selanjutnya ini ada plat atapnya di sini warna abu muda ya teman-teman, dan plat lantainya di sini warna abu tua. Oke, setelah kita menampilkan 3D ini, langkah selanjutnya yaitu kita perlu menyatukan antar elemen ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini tuh belum menjadi satu. Ini kita perlu merubahnya terlebih dahulu. Di sini kita ubah kembali terlebih dahulu untuk strukturnya teman-teman agar tidak berat. Ini kita pilih lagi general option, kita pilih standar, kita pilih apply. Oke. Oke. Sini langkah selanjutnya di sini akan menyatukan antar elemen balok dan kolom dan balok anaknya ya teman-teman. Di sini kita pilih select all, kemudian kita pilih assign, kemudian kita pilih frame, dan kita pilih automatic mesh. Di sini kita akan mencentang untuk mesh at intersection with other frames, area edges, and solid edges. Kita centang. Oke, kita apply. Oke, ketika semuanya yes, kita klik OK. Sini sudah
menyatu semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengganti tumpuan ya teman-teman. Untuk tumpuan di sini kita select terlebih dahulu. Kita pilih select untuk tumpuannya akan diganti. Oke, kita pilih assign, kemudian join, restraints. Sini kita pilih tumpuan jepit. Oke, setelah apply, oke, kita pilih oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan meshing ya teman-teman, agar beban-beban ini terdistribusi secara merata ya teman-teman. Itu caranya kita pilih select, kemudian kita pilih select lagi. Selanjutnya kita pilih properties, kemudian kita pilih area section. Kita pilih dua-duanya, sini control, select, oke, close, oke, sudah terselect semuanya teman-teman. Sini langkah selanjutnya yaitu kita pilih assign, kemudian area, kemudian kita pilih automatic, teman-teman, areanya ini kita pilih automatic area mesh. Nah, di sini kita pilih yang kedua ini, auto mesh area into this number of object. Sini kita input 10. 10, oke, kita pilih apply. Oke teman-teman. Sini sudah terpilih untuk meshingnya teman-teman, di sini 10 kali 10. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita bisa mengecek ya teman-teman. Di sini kita bisa klik kiri terlebih dahulu, kemudian di sini klik kanan. Nah, di sini untuk automatic area mesh-nya di sini 10 kali 10. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita setelah selesai untuk pemodelan ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini kita akan memasukkan atau menginput untuk beban-bebannya teman-teman. Di sini kita bisa melihat terlebih dahulu, sudah saya siapkan untuk beban-bebannya. Di sini untuk pembebanan di sini yang pertama ada beban mati tambahan pada lantai. Di sini berupa berat pasir, kemudian berat spesi, berat keramik, berat plafon, berat instalasi mekanikal. Di sini telah ditotalkan semuanya sebesar 1,37 kN meter persegi, teman-teman. Selanjutnya di sini ada beban mati tambahan pada lantai atap, meliputi ada berat waterproofing, ada berat plafon dan penggantung, ada berat instalasi mekanikal, dan semuanya ditotal untuk beban mati tambahannya sejumlah 0,62 kN per meter persegi. Selanjutnya di sini ada beban mati pada balok lantai yang meliputi di sini ada beban dinding dengan tinggi 3,7 meter yaitu sebesar 29,6. Kemudian selanjutnya di sini ada beban dinding parapet dengan tinggi 1 meter yaitu sebesar 8 kN meter. Kemudian di sini ada beban hidup dan beban hidup pada lantai. Di sini sebesar 0,25 yang meliputi beban orang dan perlengkapan. Kemudian di sini selanjutnya ada beban hidup pada lantai atap yaitu meliputi beban orang dan perlengkapan yaitu sebesar 0,1 kN meter. Kemudian di sini langsung saja kita menginput terlebih dahulu untuk pembebanannya. Di sini kita bisa pilih define, kemudian load pattern. Nah, di sini untuk beban matinya sudah. Kemudian di sini kita akan memasukkan beban mati tambahan atau SDL.
Untuk tipenya di sini kita pilih Super Dead. Nah, di sini sudah kita add new load pattern. Kemudian selanjutnya beban hidup atau life load. Sini kita ubah menjadi life. Kemudian add new load pattern. Oke, di sini beban mati tambahan dan beban hidup sudah terinput. Maka kita pilih oke. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu untuk beban lantai atapnya, teman-teman. Di sini kita sudah tercantum untuk elevasi 23 atau atap. Di sini kita bisa pilih select all. Sudah terselect semuanya. Kemudian kita pilih assign. Kemudian pilih area load. Kemudian kita pilih uniform cell. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk SDL-nya. Di sini kita lihat SDL-nya sebesar untuk SDL untuk atap sebesar 0,62. Kita input 0,62. Oke, apply. Oke. Selanjutnya di sini kita pilih lagi. Di sini kita bisa pilih di kiri get previous selection. Oke. Di sini selanjutnya kita pilih assign lagi. Kemudian area load lagi. Kita pilih universal. Di sini untuk load pattern-nya kita pilih live. Untuk beban hidup di lantai sebesar untuk beban hidup pada lantai atap, sini kita input 0,1 kN. Sini kita masuk 0,1 kN. Kita pilih apply. Oke, selanjutnya setelah beban hidup pada lantai dan beban mati tambahan terinput, di sini kita perlu memasukkan beban mati pada dinding parapet ya teman-teman. Di sini telah diketahui dinding parapetnya yaitu sebesar 8 kN meter. Maka di sini di lantai atap kita perlu menselect terlebih dahulu untuk dinding parapetnya. Di sini kita menselect satu persatu. Kemudian assign. Kita pilih frame load, distribute. Di sini kita pilih SDL. Untuk dinding parapetnya tadi sebesar 8 ya teman-teman. 8 kN meter. Oke, kita apply. Oke, di sini kita bisa melihat ya teman-teman untuk dinding parapetnya. Di sini kita pilih, kita klik, kemudian klik kanan. Nah, di sini untuk loads-nya kita terinput 8. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat juga untuk display. Kita pilih display, kemudian show object, load assign, kemudian frame, kita pilih SDL. Apply. Oke, di sini telah tertampil untuk dinding parapetnya teman-teman. Oke, untuk atap di sini kita sudah menginput dari mulai beban mati tambahan, kemudian dinding parapet dan beban hidupnya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan menginput dari lantai-lantai berikutnya, yang mana di sini kita pilih elevasi bawahnya ya teman-teman, yaitu elevasi
19,3. Oke. Di sini pertama kita pilih select semua. Terus kita pilih assign, kemudian area loads, kemudian uniform cell. Ini kita pilih SDL terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat untuk beban mati tambahan pada lantai sebesar 1,37. Sini SDL-nya 1,37. Kita lihat kembali di sini 1,37. Oke, kita apply. Oke, kita masukkan kembali untuk beban hidupnya ya teman-teman. Sini kita pilih live, kemudian kita lihat untuk beban hidup pada lantai yaitu 0,25. Oke, kita apply. Nah, selanjutnya jika tadi pada lantai atap kita menginput dinding parapet, di sini untuk elevasi di bawahnya kita menggunakan dinding normal ya teman-teman. Maka di sini kita menselect terlebih dahulu untuk dinding-dindingnya. Oke, kita pilih assign, kemudian frame load, kita pilih distribute. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk beban dinding dengan tingginya 3,7 sebesar 29,6. Sini kita ubah dulu SDL. Sini kita ubah 26. Tadi kita lihat dulu 29,6. 29,6. Oke, kita pilih apply. Oke, di sini telah tercantum untuk elevasi selanjutnya. Oke, di sini kita pilih lagi satu persatu. Elevasi berikutnya kita select all untuk memasukkan beban mati tambahan dan beban hidupnya. Beban mati tambahan untuk lantai tadi sebesar 1,37. Oke, kita pilih apply. Oke, kita select all kembali, kita pilih assign, kemudian area loads, uniform cell, kita pilih untuk live load-nya. Di sini untuk tadi SDL-nya 1,37 dan untuk live load-nya pada lantai di sini 0,25. Oke. Kita pilih live-nya 0,25. Apply. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk berat dindingnya. Jadi untuk pembebanan ini kita perlu menginputnya satu persatu lantai ya teman-teman. Lantai per lantai kita input. Kemudian ini pilih assign, kemudian frame load, distribute. Nah ini untuk beban tadi, beban dindingnya 29,6 sudah betul. Kita pilih apply. Oke, kita pilih elevasi berikutnya. Sini kita select all kembali, kemudian assign, area load, uniform. Untuk beban tambahannya di sini tadi sebesar 1,37. Apply. Oke, kita select kembali, assign, area loads, uniform cell. Kita pilih untuk live load sebesar 0,25. Apply.
Oke, kita pilih oke. Sekarang untuk dindingnya kita input satu persatu kembali. Oke, design, kemudian frame load, distribute, WSDR betul 29,6, apply. Oke, lantai berikutnya sini kita pilih select semua bangunan, kemudian assign, area loads, uniform cell. Ini untuk berat mati tambahannya sebesar 1,37, apply. Oke. Kemudian untuk live load-nya di sini pilih assign, kemudian area load, uniform cell, pilih live 0,25. Apply. Oke. Kemudian kita masukkan beban dindingnya. Pilih sign, frame loads, distribute. Ini udah betul. Pilih apply langsung. Oke. Untuk lantai selanjutnya di sini kita pilih. Oh iya teman-teman, di sini karena untuk lantai 1 di sini karena lantai 1 untuk tinggi elevasinya karena 4,5 ya teman-teman, maka di sini kita perlu mengubah terlebih dahulu untuk ininya ya teman-teman. Kita ubah jadi 4,5. Oke, kita enter. 3,6. Jadi untuk berat dindingnya nanti kita ubah menjadi 3,6. Ini kita masukkan terlebih dahulu untuk beban mati tambahannya. Sign, area loads, kemudian uniform cell. Ini untuk berat mati tambahannya. Untuk ini oh iya betul. Untuk berat mati tambahannya di sini masih 1,37. Oke, apply. Oke. Select, kemudian untuk beban hidupnya kita pilih uniform cell. Kita pilih live load, ini sebesar 0,25. Nah, oke. Selanjutnya untuk elevasi 4,5 ini karena tinggi lantainya berbeda 4,5, maka tadi kita telah merubah untuk tinggi lantainya dikalikan dengan berat batanya sudah kita rubah. Nah, selanjutnya sini kita pilih assign, kemudian frame load, distribute. Sini kita ubah menjadi 36 kilonewton. 36 kilonewton. Oke. Kita apply. Lalu klik oke. Oke teman-teman, di sini kita telah menginput beban mati tambahan, beban hidup, dan beban dinding ya teman-teman. Di sini kita cek kembali untuk elevasi untuk lantai atap. Di sini kita bisa mengklik untuk bangunannya. Di sini bisa klik kanan. Di sini untuk loads-nya sudah masuk beban mati tambahan sebesar 0,2, kemudian beban hidup di sini 0,1. Dan di sini untuk beban parapetnya, ini kita bisa mengklik dindingnya, kemudian klik kanan,
kita pilih load. Nah, di sini sudah masuk 0,8. Kemudian untuk lantai bawahnya, ini kita cek kembali untuk bebannya. Di sini sudah beban mati tambahan sebesar 1,37 dan beban hidup sebesar 0,25. Oke, untuk dinding kita juga bisa cek, klik kanan yaitu load. Sini 29,6. Kita cek kembali untuk lantai 2 ya teman-teman dengan elevasi 4,5. Di sini karena dia beda sendiri untuk dindingnya. Kita cek sini untuk beban mati tambahannya di sini sudah terinput 1,37 dan untuk beban hidupnya di sini 0,25. Oke, di sini kita cek untuk beban dindingnya di sini sebesar 36 Newton. Oke, selanjutnya di sini setelah kita menginput semua beban mati tambahan, beban hidup, dan dinding, di sini kita akan memasukkan beban-beban gempanya teman-teman. Di sini ada beban gempa statik dan beban gempa dinamik. Di sini kita pilih define, kemudian load pattern. Oke, di sini kita pilih, kita masukkan Q, S untuk arah X. Sini kita pilih quick, kemudian kita pilih di sininya ASCE 716. Dan kita pilih add new load pattern. Dan di sini kita ganti untuk arah Y. Ini kita type-nya udah quick, kemudian ini sudah lateral ASCE 716, kemudian add new load pattern. Oke, selanjutnya di sini kita perlu mengedit terlebih dahulu untuk ASCE 716-nya. Oke teman-teman, untuk ASCE 716 ini kenapa kita memilih ASCE 716? Karena sudah sama dengan standar nasional Indonesia ya teman-teman. Lanjut, di sini kita pilih modify load pattern untuk EQSX. Nah, di sini kita sudah ditampilkan. Ini udah betul global X direction. Nah, untuk seismic coefficient-nya di sini kita bisa melihat di Google di Cipta Karya teman-teman. Di sini kita bisa klik saja langsung RSA Cipta Karya. Sini kita pilih untuk yang paling atas, desain spektra Indonesia. Nah, jadi teman-teman berdasarkan soalnya di sini untuk lokasi bangunannya sesuai tempat lahir, di mana tempat lahir saya di sini yaitu di Sukabumi. Maka di sini kita pilih untuk daerah Sukabumi. Oh, kita bisa pilih melalui ininya langsung. Kita pilih untuk daerah Sukabumi. Di sini saya pilih untuk mendekati rumah saya. Di sini ada lahan kosong. Ini kita pilih terlebih dahulu. Ini. Nah, di sini terdapat lahan kosong ya teman-teman. Di sini kita bisa klik. Nah, kemudian di sini kita pilih tampilkan. Nah, selanjutnya, oke, di sini kita sudah ditampilkan oleh spektrum respon desainnya. Di sini kita pilih untuk kelasnya, karena di sini kita tercantum untuk
tipe tanahnya yaitu dengan NIM genap itu tanah sedang ya teman-teman. Oke, di sini kita ubah terlebih dahulu tanah sedang. Oke, ke bawah. Lanjut. Ini sudah ditampilkan sebuah data. Di sini ada SS, S1 dan TL-nya. Oke teman-teman, di sini kita pilih untuk SS-nya sesuai pada data spektrum ini sebesar 1,3135. 1,3135. Untuk S1-nya di sini tadi 0,5671. 0,6571. Sorry, kita lihat dulu. 0,5671. 0,5671 untuk long period transition periodnya. Sini kita bisa lihat 8. Oke, sudah sesuai. Kemudian untuk side class-nya di sini kita pilih D. Karena di sini teman-teman untuk sebentar. Kita cek di sini. Kita buka saja untuk tabel SNI-nya. Sini kita pilih SNI tata cara perencanaan. Oke, di sini kita bisa melihat untuk tabel Nah, di sini untuk jenis pemanfaatannya karena kita menggunakan rumah sakit ya teman-teman, akan membangun sebuah rumah sakit di sini, maka kita memerlukan kategori resiko 4, yang mana kategori resiko 4 ini masuk ke dalam resiko D ya teman-teman. Nih, untuk kategori resiko 4 yang tadi telah kita ketahui rumah sakit, sini kita masuk kategori faktor kategori resiko 4, yang mana untuk faktor keutamaannya di sini adalah 1,5. Nah, kemudian di sini di sini karena nilai SDS kita lihat nilai SDS kita 0,87. Di sini nilai SDS kita lebih besar daripada 0,5, maka di sini kita pilih kategori resiko yang D. Selanjutnya kita pilih D. Kemudian di sini kita input untuk respon modification-nya. Di sini kita pilih 8. 3, 5,5 dan untuk I-nya di sini kita bisa pilih nih. Karena kategori resiko kita 4, maka di sini kita pilih faktor keutamaan gempanya 1,5. Di sini kita pilih 1,5. Kemudian di sini kita pilih user define. Di sini kita pilih T-nya 8.
teman-teman, di sini untuk user device-nya, mohon maaf, di sini ada kesalahan, kita ubah kembali. Kita lihat tabel di sini, tabel 17 di sini. Kita lihat untuk SD1-nya diketahui 0,6. Maka di sini lebih dari 0,4, maka kita pakai koefisien CU-nya di sini 1,4. Selanjutnya di sini untuk nilai parameter periode pendekatannya, di sini kita menggunakan rumus ini. CT kali HN X, di mana CT ini yaitu ini ya teman-teman. Dari sini CT-nya kita pakai rangka beton pemikul momen 0,0466 dikali HN. HN-nya itu jumlah tinggi lantai atau jumlah elevasinya saya 23. Kemudian akar 0,9 ya teman-teman, di sini X-nya 0,9. Kita telah dapatkan sejumlah 0,78. Kemudian di sini untuk Tmax-nya CU kali Tmin. Di sini untuk CU-nya tadi kita 0,783 dan untuk Tmin-nya di sini kita 0,7. Maka didapatkan hasil 1,0966. Oke. Maka kita klik OK. Oke, selanjutnya untuk EQSY-nya kita modify lateral load. Di sini kita ganti untuk global Y-nya. Oke, di sini kita ganti sesuai yang tadi untuk SS-nya. Sini SS-nya 1,3135, 1,3135, kemudian S1-nya kita ubah 0,5671. 0,5671. Periodnya kita menjadi 8. Sini sesuai 8. Kemudian untuk side class-nya kita ubah ini menjadi D. Kemudian ini sudah sesuai 8. Kemudian 3, 5,5 dan di sini 1,5. Selanjutnya di sini kita pilih user define. Kita di sini ubah menjadi 1,0966 yang sudah kita input tadi. Oke. Setelah semuanya di modif, kita klik oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat beban dinamik respons spektrum. Di sini kita pilih define, kemudian kita pilih function, kemudian respons spektrum. Oke, di sini kita pilih terlebih dahulu untuk ininya. Kita pilih ASCE 716. Kemudian kita add new. Kita pilih OK. Oke, di sini kita beri nama respon spektrum Sukabumi. Oke, di sini untuk SS-nya kita ganti sebesar 1,3135. 1,3135. Untuk S1-nya kita ubah 0,5671. 0,5671. Long periodnya kita pilih 8. Sini side class-nya kita pilih D. Kemudian ini SDS dan SD1-nya sudah terhitung otomatis. 0,5 sudah. Oke. Selanjutnya di sini kita pilih oke. Di sini kemudian
Kemudian kita pilih define, kemudian load define, kemudian load case. Nah, kemudian di sini kita add new load case. Oke. Sorry. Kita tunggu. Nah, di sini kita ubah menjadi apa? Eki DX. Sini kita ubah untuk statiknya di sini respon spektrum. Oke, di sini kita ubah ininya U1 RS Sukabumi, betul. Nah, di sininya untuk scale faktor di sini telah saya beri ini. Saya siapkan untuk ini. Untuk I di sini tadi faktor keutamaannya karena kita D, maka kita pilih faktor keutamaannya 1,5. Kemudian gravitasinya 9,18 dan R tadi faktor reduksi gempanya 8. Yang didapatkan ini nilai kita masukkan 1,8394, 1,8394. Kemudian kita add. Oke. Setelah semuanya terinput, maka kita klik OK. Kemudian kita buat lagi, kita add copy cepat. Kita tunggu. Oke, kita ubah ini menjadi EKID-Y. Oke, di sini kita ubah U-nya U2. Ini untuk skala faktornya sudah 0,1,8394. Sini kita pilih modify. Oke, kita klik OK. Oke, setelah kita masukkan respon spektrumnya, kita klik OK. Di sini selanjutnya kita harus menentukan massa struktur terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini caranya kita pilih define, kemudian kita pilih mesh source. Kemudian di sini kita add new mass source. Nah, di sini kita checklist untuk ini. Untuk ininya kita 1, kemudian add. Kemudian untuk SDL-nya kita 1. Dan untuk live-nya kita pilih 0. Sorry, untuk live-nya kita pilih 0,3. Ini modify. Oke. Selanjutnya setelah itu kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih OK. Selanjutnya untuk diafragma kita harus memasukkan diafragma ya teman-teman. Jadi untuk diafragma itu untuk menyeimbangkan kekakuan struktur ya teman-teman. Di sini caranya kita pilih select all, kemudian assign, kemudian kita pilih join, kemudian kita pilih constraints. Nah, di sini kita karena belum ada, maka pilih define join constraints. Di sini kita pilih diafragma, kemudian add new constraints. Di sini kita pilih Z, kemudian di sini kita checklistkan. Maka kita pilih OK, maka lalu klik dan OK. Di sini diafragmanya kita pilih OK, klik, kemudian kita apply. Maka diafragma terinput. Oke, kita klik OK. Untuk mengeceknya di sini kita bisa klik salah satu ujungnya di sini, kemudian klik kanan. Nah, di sini untuk diafragmanya sudah terinput ya teman-teman.
Kemudian untuk titik ini kita cek elevasinya elevasi 19,3. Kemudian di sini kita cek diafragma elevasi 15,6. Oke. Kemudian di sini kita cek diafragma elevasi 11,9. Kemudian kita cek diafragma elevasi 4,5. Oke. Semua diafragma ini sudah terinput di struktur model. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat analisis ya teman-teman. Di sini kita membuat analisis dari gedung itu sendiri. Itu yang pertama, analyze, kemudian set analyze. Di sini kita pilih space frame, kemudian klik OK. Kemudian kita klik analyze kembali, lalu set load case to run. Sudah kita lihat, sudah run semua. Kita pilih run now. Oke, di sini kita menge-save terlebih dahulu. Di sini kita pilih dokumen saja. Di sini kita pilih RS Sukabumi 6 lantai. Oke, save. Oke, di sini SAP 2000 sedang menghitung secara otomatis atau run analisis. Kita tunggu untuk aplikasi SAP 2000 ini menganalisis bangunan. Kita tunggu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita masih menunggu sampai SAP ini selesai menghitung. Di sini tampil bahwa analisis RS Sukabumi 6 lantai. Oke, kita tunggu. Kita tunggu SAP ini sedang menghitung desain struktur kita. Memang cukup lama untuk menunggu run analyze ini. Karena di sini kita menggunakan bangunan gedung 6 lantai yang cukup kompleks ya teman-teman. Jadi untuk analisis ini cukup lama untuk ditunggu. Oke, sini kita masih menunggu. Nah, ini adalah respon lendutan dari SAP teman-teman. Kemudian di sini kita pilih
Excel. Kemudian sebentar. Nah, di sini kita akan menganalisis untuk desain gempanya. Di sini yang pertama kita pilih analyze, kemudian di display, kemudian kita pilih show table. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita pilih untuk run information, kemudian run analysis. Kita bentar. Kita pilih struktur output, kemudian modal information. Di sini kita pilih modal participating mass ratios. Oke, kita pilih oke. Sini telah ditampilkan data dari analisis SAP-nya. Di sini kita convert terlebih dahulu menjadi Excel. Oke, kita tunggu. Ini. Nah, untuk ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita masuk ke Excel yang telah disiapkan. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Kita pilih delete, kemudian di sini kita Ctrl V. Oke, di sini kita telah disediakan Excel-nya teman-teman. Di sini syarat partisi massa harus lebih dari 90%. Di sini kita sudah mendapatkan 0,92, artinya di sini lebih dari 90% ya teman-teman. Oke, di sini untuk selanjutnya, karena di sini untuk syarat partisipasi massa sudah oke, di sini selanjutnya kita akan mendesain atau mencek perbandingan geser dasar statis dan dinamisnya teman-teman. Di sini kita cek untuk ininya, kita pilih display, kemudian show table, kemudian kita pilih base reaction, kemudian kita pilih select load case, kita pilih 4 di sini untuk beban gempanya, maka kita pilih oke. Kemudian oke. Setelah tampil data di sini, kita ekspor kembali ke Excel. Oke, kita tunggu. Oke, ini sebentar. Ini sudah muncul, kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke tabel. Ini kita delete terlebih dahulu, delete, kemudian kita paste. Nah, di sini karena not oke ya teman-teman, di sini kita perlu melakukan desain ya teman-teman, karena di sini dituliskan bahwa jika tidak terpenuhi maka perlu dikalikan faktor skala. Jadi untuk ininya dikalikan faktor skalanya teman-teman. Oke, di sini langsung saja ke SAP-nya, kemudian kita done, kemudian pilih. Di sini kita buka gemboknya terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita tunggu. Setelah itu kita pilih define, kemudian load case, kemudian kita pilih untuk
respon spektrum yang arah X, kita pilih modify. Kemudian kita kalikan tadi, kita kalikan itu 1,4784 1,4784 1,4784 784 4485 4485 85. Oke, kita modify, klik OK. Kemudian yang arah Y kita modif juga, dikalikan, kita ubah ininya dikali jadi 1,439 0357 03571. Oke, kita modify. Oke, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kemudian di sini kita analyze, kemudian set analyze. Kita pilih set frame, kemudian klik OK. Kemudian kita analyze kembali, set load case, kemudian run now. Kita tunggu kembali karena di sini kita melakukan desain ulang. Kita tunggu kembali untuk run analyze-nya. Kita tunggu kembali. Untuk run analyze ini cukup lama ya teman-teman, karena desain struktur ini cukup kompleks. Kita tunggu. Oke, kita masih menunggu untuk hasil dari run analyze ini. Oke, di sini telah tertampil bahwa ini hasil rendutan. Selanjutnya kita pilih display, show table, kemudian kita pilih structure output, base reaction, kita select load case. Oke, ini kita pilih untuk beban pompanya saja. Kita klik OK. Kemudian telah tampil, ini kita perlu menghapus terlebih dahulu agar tidak pusing. Kita ekspor di Excel, tunggu ini, kemudian kita copy, dan kita hapus tadi yang not okay, kita delete dan paste. Oke, di sini kita sudah ditampilkan. Oke, di sini.
Kemudian jika belum oke, kita ulangi lagi step yang tadi, dikalikan dengan faktor skala. Kemudian kita langsung saja ke analisis yang berikutnya. Di sini seharusnya oke teman-teman, karena di sini sudah memenuhi. Di sini dianggap sudah oke teman-teman, karena di sini hanya perbandingan 0,0 sekian. Selanjutnya di sini kita pilih untuk pengujian selanjutnya, kita pilih ini show under form shape. Kemudian kita pilih display, kemudian show. Sebentar, kita pilih centang ini, kemudian kita pilih label dan pilih play. Oke. Selanjutnya di sini setelah tercantum, kita klik tiap titik ini, kemudian kita periksa kembali, lalu kita pilih display, kemudian show table, kita pilih selanjutnya join assignment, join output, kita pilih, kemudian selanjutnya displacement, kemudian table yang pertama ini table join displacement, kemudian select load case. Ya, kita pilih ini untuk yang DX dan DY saja, dua saja. Oke, kita pilih oke, kemudian oke. Oke, di sini kita pilih file, kemudian export, export. Kemudian telah tampil di sini, kita copy, dan kita copy ke tabel ini. Oke, kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita oke, di sini sudah tampil, sudah terinput untuk simpangan arah X dan arah Y-nya. Di sini telah oke. Di sini ada note, jika tidak terpenuhi maka gedung terlalu fleksibel, perlu diperbesar lagi pada penampangnya. Sedangkan di sini kita sudah oke, teman-teman. Oke. Selanjutnya sini karena sudah oke semua, teman-teman, untuk analisisnya, maka untuk analisis desain struktur ini telah kita lakukan. Selanjutnya oke, jadi untuk kesimpulannya di sini kita membangun gedung 6 lantai, rumah sakit 6 lantai menggunakan data teknis ini, yaitu kolomnya 500 x 500, untuk baloknya 300 x 500, dan
balok anaknya 150 kali 250. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.